Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafil Ramadan dengan NIM E100-222-228. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir dari mata kuliah Islam Iptek dengan judul Meteorologi dan Klimatologi. Yang pertama yaitu ada atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan yang menyelimuti planet bumi secara menyeluruh. Menurut penelitian dari para ahli, ketebalan atmosfer mencapai sekitar 1000 km dan diukur dari permukaan air laut. Lapisan ini memiliki berat sekitar 6 miliar ton dan terdiri dari sejumlah gas, di antaranya nitrogen sebesar 78%, oksigen sebesar 20,95%, argon sebesar 0,93%, dan karbon dioksida sebesar 0,03%. Fungsi atmosfer melibatkan yang pertama yaitu ada mengurangi dampak buruk dari radiasi matahari dan membantu menghilangkan panas saat malam hari. Kedua yaitu menyebarkan air ke berbagai wilayah di permukaan bumi. Yang ketiga, menyediakan karbon dioksida dan oksigen yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, bertindak sebagai pelindung dengan kemampuannya menahan dan mengikis meteor yang masuk ke permukaan bumi. Atmosfer terdiri dari yang pertama yaitu troposfer atau yang biasa disebut dengan lapisan paling dasar yang terletak di bagian paling bawah atmosfer bumi. Troposfer ini banyak dianggap sebagai lapisan yang paling penting sebab berhubungan langsung dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ada susunan kimia dari atmosfer yaitu nitrogen sebesar 78,03%, oksigen sebesar 20,03%, argon sebesar 0,93%, asam arang sebesar 0,03%, nenon sebesar 0,0015%, dan helium. Lapisan kedua yaitu stratosfer. Lapisan stratosfer terletak di atas atmosfer dan di bawah mesosfer, di mana udara naik seiring peningkatan ketinggian. Lapisan ini dikenal sebagai lapisan ozon. Yang ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer berada di atas stratosfer dan di bawah termosfer, dengan suhu yang mengalami penurunan seiring kenaikan ketinggian. Ketiga yaitu lapisan termosfer. Terletak di atas mesosfer dan di bawah eksosfer. Lapisan ini mengalami proses ionisasi gas yang menyebabkan radiasi matahari. Yang disebabkan oleh radiasi matahari. Oleh karena itu, lapisan ini juga dikenal sebagai lapisan ionosfer. Yang kelima, yaitu lapisan eksosfer. Lapisan ini merupakan lapisan terluar yang melingkupi bumi, yang didominasi oleh gas hidrogen dengan kerapatan udara yang sangat tipis dan tingkat pencahayaan yang sangat rendah. Adapun terdapat gejala unik yang ada pada atmosfer, yaitu seperti pelangi, aurora, kilat, fata morgana, halo, sundog, debu berlian, afterglow, dan krepuskular. Berikut merupakan gambar-gambar dari fenomena unik yang ada di atmosfer. Di sini ada aurora. Yang pertama ada aurora. Yang kedua ada sundog. Yang ketiga ada debu berlian. Dan yang keempat yaitu ada fenomena halo.
fakta ilmiah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu atmosfer. Dalam Islam, Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 29, bahwa langit memiliki 7 lapisan dan memiliki fungsi yang berbeda. Dan surat Fussilat, surat ke-41 ayat 11, terkait kejadian langit atau atmosfer. Dua itu fungsi gunung. Al-Quran telah menjelaskan tentang fungsi gunung dan terciptanya gunung pada surah An-Nabiyah surah ke-21 ayat 31 dan Quran surat An-Naba surat ke-78 ayat 6 sampai 7. Ketiga yaitu pergerakan. Dalam Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-88 kita diberitahu bahwa gunung-gunung tidaklah diam sebagaimana yang tampak, akan tetapi mereka terus bergerak. Keempat yaitu ada dasar laut yang gelap. Kondisi dasar laut yang gelap baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi yang canggih. Namun Al-Quran telah menjelaskan bahwa keadaan dasar laut yang semenjak ribuan tahun lalu sebelum teknologi itu ditemukan, yaitu dalam Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-40 menjelaskan mengenai fakta ilmiah ini. Kemudian sungai bawah laut. Maha suci Allah yang Maha Esa yang menciptakan sungai dalam laut dengan berbagai karakteristik yang menakjubkan sebagaimana dalam Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-53 dan Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-53. Kemudian ada api dasar laut. Dalam Islam, api dasar laut telah dikatakan pada Quran surat At-Tur surat ke-52 ayat 1 sampai 6. Selanjutnya yaitu ada laut yang tidak pernah bercampur. Salah satu di antara sekian sifat lautan yang baru-baru ini ditemukan adalah berkaitan dengan Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20 yang mengatakan bahwa sifat lautan yang saling bertemu akan tetapi tidak bercampur satu sama lain. Berikut merupakan gambar dari keunikan tersebut. Yang berat, fakta-fakta yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama ada sungai bawah laut. Yang kedua ada api dalam laut. Yang ketiga ada laut yang tidak pernah menyatu. Berikutnya yaitu meteorologi dan klimatologi. Ilmu cuaca atau meteorologi dan ilmu iklim atau klimatologi adalah dua cabang ilmu pengetahuan fisika yang membahas proses dan gejala yang terjadi di atmosfer bumi. Meteorologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu meteoros, atau ruang atas, yakni atmosfer, atau sedangkan logos atau ilmu adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas pembentukan dan gejala perubahan cuaca serta fisika yang berlangsung di atmosfer. Klimatologi atau ilmu iklim yakni cabang ilmu pengetahuan yang membahas sintesis atau statik unsur-unsur cuaca hari demi hari dalam periode beberapa tahun di suatu tempat atau wilayah tertentu. Penemuan meteorologi dalam Islam. Ada beberapa ayat di Al-Quran yang memberikan gambaran tentang meteorologi terdapat pada surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-57, Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-65, surat An-Nur, surat ke-24 ayat ke-43, surah Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-48 sampai 50, surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 48, surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat ke-27, surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-39. Sekian presentasi dari saya tentang atmosfer dan meteorologi dan
kaitannya dengan Islam. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.